oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik buat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan akan diberikan kepada. Ternyata kita harus tinggal di dalam firman. Amin, haleluya. Tinggal di dalam firman Allah ini. Firman Allah ini. Kita harus tinggal dalam firman ini. Firman Allah ya dan amin. Dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Firman Allah itu tidak berubah. Langit dan bumi akan berubah. Langit dan bumi akan hancur. Tetapi firman Allah kekal selamanya. Mari kita simpan firman itu di hati kita. Amin. Kita simpan, kita pegang. Jangan sampai firman itu kita buat seperti membaca apa? Membaca komik, membaca buku koran, membaca apa lagi? Membaca buku-buku majalah. Jangan saudara. Harus beda. Amin. Kita simpan di hati kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah Allah selama-lamanya. Amin. Jangan sampai kita bosan membaca, merenungkan, melakukan ini. Orang yang menyimpan firman, dia tidak gampang jatuh dalam dosa. Orang yang menyimpan firman di hatinya, dia tidak gampang terpengaruh kepada dosa, karena firman itu diingatnya. Haleluya. Maka Tuhan bilang apa? Apa saja yang kau minta, Tuhan pasti berikan. Karena firman yang mengontrol hidupnya. Tetapi orang yang tidak dikuasai firman, orang yang tidak dikuasai firman Allah, itu akan dipermain-mainkan iblis. Karena apa? Iblis akan menggoda dia. Tidak ada itu firman. Tidak ada itu. Iblis akan memanipulasi, iblis akan menipu dia sehingga dia tidak ingat firman. Orang yang ingat firman, ketika ada cobaan masalah, dia akan berkata, Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Haleluya. Amin. Tapi orang yang tidak ingat firman, tidak menyimpan dalam hatinya, wow, ada godaan, ada rayuan, langsung cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Dia bilang apa? Mari kita tinggal di dalam firman. Firman Allah itu yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena saya pernah sudah ngomong di sini ya. Nanti akan ada kelaparan, bukan kelaparan akan makanan dan minuman di dalam Hosea pasal 8 itu, tetapi akan kelaparan firman Allah. Mereka akan mengembara dari utara, dari barat, dari timur untuk mencari firman Allah, tetapi tidak ada. Bukan kelaparan makanan dan minuman, akan firman ternyata. Sekarang masih ada waktu dan kesempatan. Mari kita berlomba-lomba mendengarkan firman. Amin, haleluya. Melakukan firman, baca firman yang Bapak Saudara dari Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Tapi ada di sini kan, pada ketika kita beli Alkitab, ada di sini petunjuk. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ada kan petunjuk kecil itu, berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, baru baca. Setelah selesai baca, renungkan. Setelah selesai baca itu, baru kita berdoa, lakukan dan bagikan firman. Amin. Itu Bapak Saudara. Jangan sampai malas baca firman. Malas, karena firman itu Allah sendiri. Mari kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak tinggal dalam firman Tuhan, dia akan gampang tergoda kepada ajaran sesat. Dia akan gampang jatuh kepada pengajaran sesat. Orang yang tidak menguasai firman, tidak mengerti firman Tuhan, dia akan gampang terpengaruh dengan ajaran sesat. Contoh, saksi Yehova. Saksi Yehova apa itu dia bilang? Saksi Yehova, dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan dikatakan lagi, saksi Yehova itu berkata hanya kepada Allah saja.
sama dengan Muslim, tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Itu saksi Yehova. Yang kedua, pengajaran saksi Yehova itu dia bilang apa? Di dunia ini surga itu. Mana ada di dunia ini surga? Dunia ini akan diterbalik jadi surga. Tidak ada. Dunia ini akan dibumi hangus dan akan turunlah Yerusalem baru. Itulah tempat kita memuji memuliakan. Kita harus mengerti kebenaran firman. Haleluya. Orang yang tidak menyimpan firman gampang sekali tersesat. Gampang. Tentang nama Allah juga, ajaran nama Allah tersesat. Gak boleh menyebut nama Allah. Saya bilang gak boleh menyebut nama Allah. Nama Allah itu kan di Indonesia itu. Di sana bukan Allah, di Amerika namanya God, Lord. Di Amerika Lord, di Israel bukan Allah dibilang. Apa dibilang? Elohim, Adonai, Yahweh. Itu nama Allah. Kenapa kita alergi bilang nama Allah itu? Karena itu sesuai dengan kondisi Indonesia ini. Haleluya. Amin. Bahkan juga di Jawa, Gusti itu nama Allah. Di Batak, apa dibilang Allah itu? Debata. Haleluya. Debata. Itu nama Allah. Itu diciptakan sesuai dengan apa? Kultur budaya masing-masing. Kenapa kita alergi? Kenapa tidak bisa menyebut nama Allah? Itu. Nama Allah itu sesuai dengan kondisi negara kita Indonesia ini. Haleluya. Amin. Jangan sampai dirubah-rubah. Alkitabnya juga nggak boleh nama Allah diganti. Yahweh. Ganti aja Yahweh semua situ. Harus Yahweh. Elohim, Adonai. Itu kan Ibrani. Itu kan bahasa Ibrani.